Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJ Apnel Surabaya dan juga Anugerah Cabang Kemendung. Puji Tuhan, hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Dan saya berharap hari ini kita semua boleh senantiasa dalam kasih, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Kita semua boleh dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik. Itu yang Tuhan janjikan untuk kita. Sebab itu pagi hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Sebagaimana nats pembacaan di dalam jadwal gemar hari ini, saya diberkati di dalam Amsal pasal yang ke-10. Sekali lagi, Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-3 sampai yang ke-5. Amsal pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri tema berkat Tuhan atas kehidupan orang benar. Sekali lagi, berkat Tuhan atas kehidupan orang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya ada jaminan yang pasti, ada janji yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Garis bawahi kata orang benar. Ini kata kunci. Untuk supaya kita boleh mengalami janji Tuhan, kita boleh mengalami jaminan pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Status kita harus sebagai orang benar. Maksudnya apa? Artinya apa orang benar? Orang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia dibenarkan, dia dikuduskan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Orang benar juga adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Hidup sesuai dengan perintah, ketetapan, dan petunjuk Tuhan. Itu orang benar. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita beberapa hari yang lalu dalam Mazmur, kita akan lihat bersama dalam Mazmur pasal yang ke-34, ya. Di sana disinggung orang benar. Ya. Ayat 16 saya bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang benar ini menjadi kunci untuk kita mengalami janji Tuhan. Kunci untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 37 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan Daud sebagai contoh pribadi orang yang benar, dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, jadi kunci untuk kita mengalami
pemeliharaan tangan Tuhan. Kunci untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kunci untuk kita mengalami janji pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yaitu status kita sebagai orang benar. Itu yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang benar. Bukan secara status kita benar di hadapan Tuhan, tetapi dari tingkah laku, sikap hidup kita. Kita adalah orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang hidup seturut kehendak dan perintah ketetapan Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita nggak akan pernah mengalami kekurangan. Ada saat-saatnya orang benar mengalami kekurangan. Bahkan dalam Mazmur 37 tadi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Orang benar ada kalanya mengalami kekurangan, kelaparan mungkin, tetapi tidak sampai akan dibiarkan tergeletak dan mati. Contohnya bangsa Israel. Dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel mengalami kekurangan air minum. Tetapi dalam ketika mengalami kekurangan air minum itu mereka gak sampai mati, ditinggalkan Tuhan. Ada pemeliharaan tangan Tuhan. Mereka kekurangan makan, ada tangan Tuhan memelihara, memberi mana. Mereka kekurangan daging, ada tangan kasih Tuhan memelihara, memberikan daging. Yang intinya sekalipun mereka ada saatnya diizinkan Tuhan mengalami kekurangan, tetapi tangan Tuhan, janji Tuhan luar biasa, menjadi jaminan pemeliharaan kehidupan yang sempurna bagi orang-orang benar. Kembali ke dalam Amsal pasal yang ke-10 tadi, Bapak Ibu Saudara. Jaminan ini begitu luar biasa. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Dan dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-6 dinyatakan juga berkat ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Kita patut bersyukur janji Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi, kemudian dampak dari perang Rusia Ukraina, bahkan ada ancaman resesi, perkiraan dan prediksi para ekonom di tahun 2023. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang benar, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, karena ada jaminan Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang ya dan amin kepada orang-orang benar. Bahkan dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Puji Tuhan. Satu sisi kita melihat pagi hari ini jaminan Tuhan luar biasa. Janji Tuhan untuk setiap orang benar. Bahwa tidak akan pernah orang benar menderita kelaparan. Tidak akan pernah orang benar itu mati dan tergeletak. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan anak cucunya sampai meminta-minta. Tetapi kebenaran yang ada, orang benar itu senantiasa dalam pemeliharaan, senantiasa dalam pertolongan, bahkan senantiasa dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tetapi ingat, bukan berarti kemudian kita bisa santai-santai, bermalas-malasan, tidak. Janji Tuhan ini ada dua sisi. Peranan dan janji Allah menjamin kehidupan orang benar. Tetapi di sisi lain tanggung jawab kita sebagai orang yang benar, yang hidupnya bersumber dan bertumbuh pada kebenaran firman Tuhan. Kita pasti tahu nilai-nilai kehidupan orang benar. Yaitu apa? Orang benar adalah orang yang hidupnya rajin. Orang benar tidak akan hidup bermalas-malasan. Orang benar tidak akan lamban. Orang benar tidak akan sebagaimana Amsal katakan,
tidur sebentar, ngantuk sebentar, melipat tangan lagi sebentar, tinggal berbaring. Tetapi orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh rajin, giat, bekerja keras. Tidak ada tangan yang lamban. Karena orang benar ketika dia bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas pekerjaannya, dia rajin, dia giat melakukan apa menjadi bagiannya. Percayalah, Tuhan pasti membuat berhasil dan memberkati sekalipun di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Sebab hanya berkat Tuhan yang menjadikan orang benar itu kaya. Ibu saudara, ini penting. Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita santai-santai. Tidak. Tuhan mengajarkan supaya kita giat, rajin. Makanya di dalam Amsal juga pasal 6 ayat yang ke-6 mengingatkan kita. Kepada yang malas, hai pemalas, pergilah, belajarlah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Haleluya. Orang benar yang hidupnya benar dalam pengertian rajin, giat, pekerja keras. Dia tidak akan mengalami kemiskinan. Dia tidak akan mengalami kekurangan. Dia tidak akan mengalami kelaparan atau mati ditinggalkan Tuhan. Ketika dia bertanggung jawab atas hidupnya, bekerja dengan baik, rajin, giat, melakukan menjadi bagiannya, bekerja dengan benar, Tuhan memberkati dan membuat berhasil. Ibu saudara, tapi bukan berarti kemudian kita menghabiskan waktu kita untuk kerja keras tanpa mengenal waktu. Dari pagi sampai malam, pagi lagi lembur. Sepertinya kita bekerja tidak kenal waktu supaya kita menjadi kaya. Itu pun sia-sia. Kalau kita sampai akhirnya bekerja tanpa mengenal waktu, itu juga salah. Kita maniak kerja, itu juga salah. Bukankah Tuhan dalam Mazmur 127 juga mengingatkan kita, sia-sia kita bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam mencari roti untuk dimakan. Sebab Tuhan sudah menyediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi dia pada waktu tidur. Artinya apa? Ini benar jaminan Tuhan untuk kita orang benar. Jangan takut, jangan khawatir. Kemudian engkau kerja mati-matian, tidak kenal waktu, tidak kenal pagi sampai malam terus lembur untuk supaya mengejar cari kekayaan, cari uang. Itu tidak benar. Itu salah. Tuhan tidak berkenan. Bekerja itu harus, giat itu harus, tetapi tetap ada waktu di mana kita bekerja, ada waktu di mana kita beristirahat, ada waktu di mana kita berkumpul dengan keluarga, ada waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan, ada waktu di mana kita hidup dekat dengan Tuhan, mengamini janji-janjinya. Yang ketiga, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Yang ketiga, selain hidup kita sebagai orang benar, ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kita nggak boleh bermalas-malasan, kita tetap harus bekerja keras, bekerja giat. Maka Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan menjadikan kita kaya. Tetapi lebih daripada itu, yaitu apa? Kita harus melihat situasi, waktu, kondisi, kesempatan dengan berakal budi, bijak dan berhikmat. Apalagi kita tahu bersama dunia sedang mengalami resesi begitu luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan juga harus berhikmat.
khususnya para anak-anak Tuhan, pengusaha, bisnis dan sebagainya. Kita harus hikmat dan bijaksana dalam kita melihat situasi kondisi yang ada. Ketika musim panas, ketika musim panen, ketika musim kelimpahan, waktu dan kesempatan engkau boleh menabung, engkau boleh berinvestasi, engkau boleh menyimpan banyak seperti Yusuf, lumbung-lumbung ketika dalam kelimpahan. Karena ada waktunya masa resesi, masa kelaparan, tetapi orang yang berakal budi, orang yang berhikmat akan tahu kapan waktunya dia menyimpan, menabung, dan berinvestasi. Kapan waktunya dia melihat peluang-peluang bisnis yang baik. Itu pentingnya orang yang berakal budi, bijaksana, dan berhikmat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, biar berkat firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, menghibur dan meneguhkan kita. Sekalipun di masa-masa sulit, ada jaminan Tuhan. Yang pertama, bagi orang benar tidak akan pernah kelaparan. Bagi orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Bagi orang benar tidak akan pernah sampai anak cucunya meminta-minta roti. Yang kedua, orang benar hidupnya juga harus benar dalam pengertian dia harus hidup bertanggung jawab, dia harus hidup bekerja giat, bekerja rajin, bekerja dengan baik, tidak bermalas-malasan, tidak lamban, sehingga kita diberkati Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita juga harus berhikmat, berakal budi, bijaksana, melihat situasi kondisi yang ada, sehingga kita boleh mengumpulkan, menabung, berinvestasi ketika musim panas, ketika musim kelimpahan, ketika kita mengalami musim-musim keberkatan. Karena kita tidak tahu akan datangnya masa-masa kekeringan, masa-masa dingin, masa-masa sulit. Ketika itu datang, ada berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita, yang kita investasikan, yang kita tabung, sehingga kita tidak akan mengalami kelaparan pada masa-masa dingin, pada masa-masa kering, pada masa-masa kelaparan. Tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, terpelihara, dan tidak akan pernah kekurangan ataupun kelaparan. Bahkan anak cucu kita tidak akan pernah sampai meminta-minta, tapi kita akan memberikan pinjaman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah orang-orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang rajin, orang-orang yang bergiat, orang-orang yang bekerja keras, dan orang-orang yang berhikmat melihat situasi, kondisi, keadaan, bisnis usaha dengan baik dan benar. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang memberikan kekuatan kepada kami dalam kehidupan kami, khususnya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, supaya kami tetap terpelihara di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan, orang benar tidak akan pernah kelaparan, sebab ada berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Sebab berkat Tuhan yang membuat orang benar itu kaya, keberkatan, penuh kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang rajin, pribadi-pribadi yang giat, pribadi-pribadi yang sungguh bekerja keras. Karena melalui semuanya itu Allah akan memberkati dan membuat berhasil setiap usaha kami. Dan kami juga harus hikmat, berakal budi, bijak di dalam melihat situasi kondisi yang ada, khusus dalam dunia bisnis usaha, untuk investasi dan sebagainya, untuk peluang bisnis sebagainya, untuk kami melihat situasi dengan benar, dengan hikmat Tuhan, supaya kami ketika masa-masa sulit kami tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan, karena kami bisa bijaksana melihat peluang yang ada, bijaksana mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang ada.
jika tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih. Berkat firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami semua. Khususnya aktivitas hari ini, Tuhan jaga, lindungi, dan berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam bergemar. Amin.